Sama seperti kita yang mengayunkan lengan saat berjalan, dino Silophysis juga mengibaskan ekor, tapi arah kibasannya berlawanan dengan langkah kakinya. Dengan berjalan begitu, kita bisa menjaga keseimbangan dan menghemat energi. Monyet dan tupai menggunakan ekornya untuk berpegangan di dahan pohon. Aligator punya ekor super panjang untuk membuatnya berenang lebih gesit. Anjing mengibaskan ekornya untuk mengungkapkan rasa senang dan emosi lain. Buaya dan kanguru menggunakan ekor untuk melindungi diri saat dikejar predator. Burung, reptil, mamalia, dan juga ikan semuanya punya ekor. Ekor mamalia punya peranan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh. Dan untuk menjaga keseimbangan tubuh, kita cuma perlu berjalan dengan dua kaki. Kalau punya ekor, mungkin kita malah akan sulit jalan dan lebih lelet. Ekor sudah berevolusi lebih dari 500 juta tahun. Manusia purba menggunakan bagian tubuh ini untuk berenang, seperti ikan. Primata memerlukan ekor agar tubuhnya tetap seimbang saat manjat pohon. Dan 25 juta tahun yang lalu, kera kehilangan ekornya karena nggak tergabung dalam satu kakak dengan monyet. Saat menggunakan 4 kaki, hewan perlu banyak energi setiap kali melangkah. Tapi saat kita berjalan dengan 2 kaki, energi tersebut bisa dipangkas karena pengaruh gravitasi. Gravitasi akan mendorong tubuh kita ke depan tiap kali kaki kita melangkah. Dengan begini, kita bisa hemat energi sampai 25%. Untuk menjaga keseimbangan, kita nggak perlu pakai ekor. Karena saat kita berjalan, posisi kepala kita ada di atas tubuh, bukan di depan. Kalau punya ekor, kita juga perlu tambahan energi untuk ngerawat dan menjaganya. Berkat evolusi, kita nggak perlu menghamburkan energi tambahan seperti ini. Di alam bebas, kehilangan sedikit energi aja bisa bikin makhluk hidup lebih gampang dimangsa. Ada gen spesifik yang bertugas mengembangkan ekor. Para saintis meyakini mutasi telah mengubah kera sejak 20 juta tahun yang lalu, sehingga ekor mereka cuma berupa tulang pendek atau malah nggak ada ekornya sama sekali. Lambat laun, mutasi ini juga terjadi pada manusia. Awalnya, kera jauh lebih besar dari monyet, sehingga mereka jadi lebih gampang jatuh saat manjat pohon. Tapi kemudian, proses mutasi kera semakin membawa dampak positif. Hewan ini terus berkembang hingga tubuhnya semakin kuat dan lebih seimbang tanpa bantuan ekor. Kita lebih pendek, lebih ringan, dan bertulang kecil dibandingkan dengan manusia purba yang hidup 100.000 tahun lalu. Penyusutannya terjadi secara bertahap dan semakin terlihat jelas dalam 10.000 tahun terakhir. Faktor lingkungan, genetik, gaya hidup, teknologi, dan asupan makanan bisa mempengaruhi ukuran tubuh kita. 40.000 tahun yang lalu, manusia purba pria di Eropa umumnya setinggi 183 cm. Mereka hidup sebagai pemburu, peramu, dan harus siap siaga menghadapi kondisi sulit dan menantang. Gaya hidup mereka sangat mengandalkan fisik, sehingga mereka perlu bertubuh besar untuk bertahan hidup. 10.000 tahun yang lalu, tinggi rata-rata manusia purba pria di Eropa turun ke angka 163 cm. Sejumlah ilmuwan memperkirakan hal ini disebabkan oleh perubahan iklim dan pengenalan metode cocok tanam. Jadi, mereka perlu menyesuaikan diri. Di zaman now, rata-rata pria Eropa setinggi 175 cm. Beberapa abad terakhir ini, angkanya makin naik berkat adanya layanan kesehatan dan asupan gizi yang lebih baik. Rahang dan gigi kita juga lebih kecil. Sejak manusia mulai bisa mengolah makanan, teksturnya jadi lebih lembut. Jadi kita nggak perlu gigi dan rahang kuat untuk ngunyah makanan. Saat menua, wajah kita jadi makin nggak simetris. Tulang sejati kita berhenti tumbuh setelah masa pubertas, tapi tulang rawannya masih terus tumbuh. Karena itulah, hidung dan telinga kita terus membesar dan berubah bentuk. Proses yang terjadi di wajah kita nggak terjadi secara bersamaan. Kalau kulit pipi kanan kita mulai kendor, pipi kirinya belum tentu ikut-ikutan kendor. Kamu nggak bisa netesin air mata di luar angkasa. Air matamu memang bisa muncul, tapi nggak akan jatuh karena di situ nggak ada gravitasi. Air matamu nggak akan mengalir, jadi cuma numpuk di sudut mata. Bentuknya akan berubah jadi gelembung besar, kemudian bergerak ke sudut lain sampai kamu menghapusnya. Sebagian besar debu di rumah kita berasal dari partikel sel kulit mati. Kita kehilangan 30-40 ribu sel kulit setiap menit, karena kulit kita terus beregenerasi. Sel kulit mati menghasilkan 1 miliar ton debu di atmosfer.
Kulit merupakan organ terbesar di tubuh kita dan bobotnya 15% dari total berat badan kita. Jumlah organisme di kulit kita lebih banyak dari total populasi manusia di seantero dunia. Kulit menjadi sarang bagi mikroorganisme karena di situ ada lebih dari 1,5 triliun bakteri. Kamu lebih sering digigit nyamuk daripada temanmu ya? Tenang, pasti ada alasannya kok. Kita ngeluarin karbon dioksida saat bernafas, dan produksi zat ini akan 2 kali lebih banyak saat tubuh kita lebih aktif. Misalnya, saat kita berolahraga. Nah, nyamuk ini bisa mendeteksi perubahan kadar karbon dioksida di dekatnya. Kalau karbon dioksidanya lebih banyak, berarti di dekat situ ada sasaran empuk. Makanya, hewan mungil ini akan mendekat. Beberapa jenis kulit juga punya bau spesifik yang lebih menggiurkan karena pengaruh genetika dan bakteri di kulit. Nyamuk kurang menyukai kulit yang ditempeli beragam mikroba, dan mereka lebih tertarik saat kamu mengenakan pakaian hitam. Dengungan yang kamu dengar saat nyamuk terbang di dekatmu sebetulnya hanyalah bunyi kepakan sayapnya. Saat menggigitmu, nyamuk akan menembus kulit lalu memanfaatkan bagian tubuhmu untuk ngambil darah sekaligus nyuntikin air liur ke dalam kulit. Tubuhmu akan langsung bereaksi dengan ngerasain gatal, kemudian muncul bentol-bentol. Meski bobotnya cuma 2% dari total berat badan kita, otak menjadi organ yang paling banyak ngebakar energi. Saat beristirahat, kita cuma ngelakuin aktivitas dasar seperti bernafas, menjaga suhu tubuh, atau mencerna makanan. Sementara, otak masih menggunakan 25% energi yang kita punya. Berarti, jumlahnya sekitar 350-450 kalori dalam sehari. Sebagian besar energi ini terus dimanfaatkan agar neuron dan sel otak kita bisa saling berkomunikasi. Proses yang berlangsung di dalam sinapsis memang sangat memboroskan energi. Kamu menghabiskan sepertiga umurmu hanya untuk tidur dan sebagian besarnya dibarengi mimpi. Tapi seringnya, kamu nggak akan ingat dengan mimpimu setelah bangun. Kalaupun kamu ingat, palingan mimpi itu akan segera hilang dari memori otakmu beberapa saat setelah kamu bangun. Para ahli punya teori yang bisa ngejelasin fenomena ini. Saat kita tertidur, sebagian otak kita jadi nggak aktif. Tapi proses ini nggak terjadi dalam satu waktu sekaligus. Hipokampus adalah struktur otak yang bertugas mentransfer informasi dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Bagian ini bertanggung jawab untuk mempelajari hal-hal baru. Hipokampus beristirahat paling terakhir saat kita tidur. Saat kita bangun pun, hipokampus jadi bagian otak yang terakhir aktif. Sejumlah momen seperti nantangin naga mukbang buah naga, ikut ujian tanpa belajar, nyoba kabur tapi kakimu terkilir, akan tersimpan di memori jangka pendek. Sebetulnya, mimpi terakhirmu juga bisa disimpan di situ, tapi hipokampusnya kurang aktif. Makanya, otak nggak bisa menyimpannya. Saat malam hari, hipokampus kita masih tetap aktif. Hanya saja, bagian otak ini sibuk nyimpen memori jangka panjang. Jadi, nggak nyimpen memori jangka pendek seperti mimpi. Kita akan lebih gampang lelah saat berpanas-panasan. Saat terkena sinar matahari terik, tubuh kita perlu bekerja ekstra untuk menstabilkan suhu. Akibatnya, pembuluh darah akan melebar, dan banyak darah bisa ngalir di dekat permukaan kulit. Darah hangat bisa mendinginkan dan melepas panas saat melewati area ini. Karena aliran darahnya naik, tubuh kita akan kelihatan lebih gosong saat mulai kepanasan. Selanjutnya, tubuh akan ngeluarin keringat yang akan menguap dan mendinginkan kulit. Nah, untuk melakukan proses berat seperti ini, detak jantung dan laju metabolisme alias jumlah kalori yang kita perlukan supaya tetap normal juga ikut naik. Tapi, proses ini bisa bikin ngantuk. Coba deh, hembuskan nafasmu di permukaan cermin melalui hidung. Di permukaannya kelihatan ada kabut kan? Malahan ada 2 bekas uap juga tuh. Tapi, kok ukurannya beda? Yang satu lebih gede dan satunya lebih kecil. Seringnya kita menghembuskan nafas cuma dengan 1 lubang hidung. Dan malahan 75% pernafasan kita berasal dari 1 lubang hidung, sedangkan 25% sisanya berasal dari lubang satunya. Lubang hidung yang dominan terus bergantian tiap 2 jam sekali dalam sehari. Dan menurut sebagian orang, mekanisme seperti ini bisa bikin kedua lubang hidung tetap lembab.